Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, lingkup materi teks prosedur. Materi pelajaran menganalisis informasi dalam teks prosedur. Bersama saya Muhammad Soleh Kadir, SPD GR. Pada kesempatan ini kita akan pelajari tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks prosedur. Nah, berikut ini ada sebuah contoh teks prosedur dan mari kita amati teks prosedur berikut ini. Cara membuat nasi goreng. Tujuan, nasi goreng memang menjadi salah satu menu makanan Indonesia yang paling terkenal hingga ke mancanegara. Bukan hanya rasanya saja yang enak, namun masakan ini sangat mudah untuk dibuat. Simak contoh teks prosedur dalam pembuatan nasi goreng berikut ini. Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Bahan-bahan: 1. 1 piring nasi putih. 2. Telur 1 butir. 3. Garam dan gula. 4. 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. 5. Minyak goreng atau mentega. 6. Saus dan juga kecap. 7. Cabai sesuai selera. Alat-alat: 1. Penggorengan. 2. Spatula. 3. Kompor. 4. Piring. Cara membuat. 1. Langkah yang pertama ialah dengan menghaluskan bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. 2. Langkah yang kedua ialah dengan mengocok telur di dalam mangkuk jika memang ingin membuat nasi goreng orang arik. 3. Kemudian panaskan minyak goreng pada penggorengan. 4. Selanjutnya telur digoreng terlebih dahulu lalu sisihkan pada sisi penggorengan. 5. Selanjutnya masukkan bahan yang telah dihaluskan serta tunggu bumbu setengah matang. 6. Kemudian masukkan nasi ke dalam penggorengan beserta dengan bahan lainnya seperti saus, kecap, dan penyedap rasa. 7. Selanjutnya aduk nasi dengan telur yang telah disisihkan tadi. Aduk hingga semua bumbunya merata. 8. Jika sudah, maka nasi goreng diletakkan di piring dan siap untuk disajikan. Simpulan, dengan membuat nasi goreng yang sesuai dengan takaran bahannya, maka dapat menghasilkan nasi goreng yang berkualitas, enak, dan nikmat di lidah. Itu tadi salah satu contoh teks prosedur. Berikut adalah cara menganalisis informasi dalam teks prosedur. 1. Langkah yang pertama adalah amati teks prosedur tersebut. Langkah yang kedua, catatlah semua hal penting yang ada dalam teks prosedur tersebut. Dan langkah yang ketiga adalah tentukan satu ide pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam teks prosedur tersebut. Mari kita amati satu-satu. Yang pertama, amatilah teks prosedur tersebut. Caranya: 1. Pandanglah teks prosedur tersebut secara saksama. 2. Teks prosedur tersebut dapat ditampilkan melalui video maupun tulisan. 3. Usahakan menonton video atau membaca tulisan teks prosedur tersebut secara pelan, fokus, dan serius. 4. Jika ada hal yang terlewatkan atau ingin disaksikan atau dibaca lagi, maka putarlah kembali teks prosedur tersebut. Langkah yang kedua, catatlah semua hal penting yang ada dalam teks prosedur tersebut. 1. Pastikan Anda mencatat hal-hal penting pada teks prosedur tersebut, baik yang ditayangkan melalui video atau yang ditampilkan melalui tulisan. 2. Jika ada dua hal atau lebih terdapat kesamaan atau kemiripan, dicatat saja untuk memastikan fokus teks prosedur. 3. Bila ada hal yang kurang jelas dicatat, maka Anda dapat memutar kembali video atau membaca ulang tulisan teks prosedur tersebut. Langkah yang ketiga,
Ketiga, tentukan satu ide pokok yang menjadi fokus pembahasan teks prosedur. 1. Identifikasi semua informasi yang ditemukan dalam teks prosedur. 2. Kelompokkan informasi tersebut berdasarkan jenisnya. 3. Dari semua kelompok tersebut, tariklah satu ide pokok teks prosedur tersebut. Nah, ini dia teks prosedur yang kita tampilkan tadi, dan saat ini kita akan melakukan analisis informasi yang ada pada teks prosedur berikut ini. Ada 3 langkah menganalisis informasi dalam teks prosedur. 1. Amati teks prosedur ini. 2. Catatlah hal-hal penting. 3. Pilihlah satu ide pokok. Nah, misalnya kita mencatat hal penting. Yang pertama, nasi goreng memang menjadi salah satu menu makanan Indonesia. Kemudian yang kedua, masakan ini sangat mudah untuk dibuat. Yang ketiga, bahan-bahannya bisa didapatkan dengan mudah. 4. Alat-alatnya merupakan alat-alat dapur sederhana. 5. Cara membuatnya sangat praktis, mulai dari menyiapkan nasi sebagai bahan dasar, menyiapkan bumbu, lalu menggorengnya dan mencampurkan semua bahan penyedap rasa hingga merata, dan nasi goreng siap untuk disajikan. Dengan membuat nasi goreng yang sesuai dengan takaran, maka dapat menghasilkan nasi goreng yang enak dan nikmat. Nah, selanjutnya kita mencatat hal-hal penting. Hal penting apa saja? Yang pertama, nasi goreng merupakan makanan Indonesia. 2. Nasi goreng mudah dibuat. 3. Bahan utamanya nasi dan bumbu dapur. 4. Menggunakan alat masak sederhana. 5. Cara memasaknya cukup praktis, yakni haluskan bumbu, goreng telur, masukkan bumbunya, masukkan nasinya, aduk hingga merata, nasi goreng siap dihidangkan. Lalu yang terakhir, masakan nasi goreng sesuai takaran menjadikan nasi goreng enak dan nikmat. Lalu ide pokoknya, dari keseluruhan hal-hal penting tersebut ditarik satu ide pokok, yakni nasi goreng, makanan khas Indonesia yang dibuat dengan bahan dan alat sederhana serta cara memasaknya yang praktis menjadikan rasanya enak dan nikmat. Nah, selanjutnya silakan buka LKPD dan kerjakan soal-soal di dalamnya. Terima kasih atas perhatian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.